Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang waste management skandal. Kronologi waste management skandal. Pada tahun 1991, waste management menjadi bisnis industri sampah terbesar di dunia dengan pendapatan lebih dari 7,5 miliar dolar. Meskipun terjadi resesi, Bloomberg dan eksekutif lainnya di waste management menyatakan tujuan sasaran pertumbuhan yang agresif. Pada 1992 misalnya, perusahaan meramalkan pertumbuhan sebesar 26,1% untuk pendapatan dan 16,5% untuk laba bersih berturut-turut selama 1991. Pada tahun 1992, auditor di Anderson menemukan bukti yang menunjukkan bahwa klien mereka salah saji pada pajak, asuransi, dan biaya yang ditangguhkan sebesar 93,5 juta dolar. Tetapi waste management menolak untuk menyajikan kembali laporan keuangan untuk memperbaiki kesalahan. Pada 1993, auditor mendokumentasikan salah saji lain sebesar 128 juta dolar yang akan mengurangi pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 12%. Meskipun demikian, Anderson menyimpulkan bahwa sesuatu tersebut tidak material untuk mengharuskan pengungkapan. Pada 1996, Dean Buntrock pensiun sebagai CEO tapi melanjutkan pekerjaannya sebagai ketua dari Dewan Direksi. Pada 1997, ketika CEO baru perusahaan Ronald Delamay berhenti setelah 3 bulan menjabat. Analis menyimpulkan bahwa CEO berhenti karena mungkin telah menemukan masalah akuntansi. Meskipun demikian, Lemay telah memulai penyidikan atas manipulasi akuntansi yang kemudian menjadi titik awal untuk mengetahui perlunya penyajian kembali laporan keuangan periode 1992 sampai 1997 yang diperlukan untuk mengharmonisi berbagai penggelembungan angka dan juga menjadi titik awal untuk investigasi SEC. SEC mulai memeriksa buku WMI pada bulan November 1997 ketika perusahaan mengumumkan bahwa perubahan dalam metode akuntansi akan berakibat pada hilangnya 1,2 miliar dolar dan mengurangi laba bertahan yang dilaporkan sebesar 1 miliar dolar yang tercatat selama 5 tahun sebelumnya. Skema terurai pada pertengahan tahun 1997 setelah CEO baru memerintahkan untuk meninjau praktik akuntansi perusahaan. Pada 1992 sampai 1997, CEO yang lama memanipulasi laporan keuangan untuk mencapai target laba. WMI terus terlibat dalam 1,4 miliar dolar pada penipuan laporan keuangan. Pada tahun 1998, WMI menyajikan kembali laporan keuangan periode 1992-1997. Dalam penyajian kembali melalui 3 kuartal pertama, perusahaan mengakui secara material telah menggelembungkan laba sebelum pajak sekitar 1,7 miliar dan mengecilkan elemen tertentu dari beban pajaknya sebesar 190 juta dolar. WMI mengakui bahwa secara keseluruhan perusahaan telah menggelembungkan laba bersih setelah pajak sebesar lebih dari 1 miliar dolar. Setelah pengumuman tersebut, saham perusahaan turun hingga lebih dari 30% memegang saham rugi hingga 6 miliar dolar. SEC menuduh Dean Buntrock, pendiri dari perusahaan dan penjabat 5 top lainnya melakukan penipuan ini. Tuduhan tersebut menduga bahwa manajemen telah berulang merubah penilaian depresiasi untuk mengurangi jumlah biaya dan telah melakukan praktek akuntansi yang tidak layak berhubungan dengan kebijakan kapitalisasi, juga merencanakan pengurangan biaya. SEC juga menuduh Arthur Anderson sebagai auditor waste management yang diduga keras mengetahui atau secara sembarangan mengeluarkan laporan audit yang secara material salah dan menyesatkan untuk periode 1993 sampai 1996. Anderson menyelesaikan masalah pada SEC dengan membayar denda sebesar dalam saksi perdata sebesar 7 juta dolar tanpa pernyataan dan mengakui atau menyangkal dan juga mitra-mitra utamanya didenda dan melarang berpraktik oleh SEC. Untuk menyelesaikan tuntutan class action dan dengan pemegang saham yang marah, WMI membayar denda sebesar 577 juta dolar dengan kontribusi dari Arthur Anderson sebesar 95 juta dolar. Tim manajemen puncak di WMI termasuk Chief Financial Officer dan petugas akuntansi kepala dipaksa untuk mengundurkan diri. Sebuah perjanjian penyelesaian diajukan dalam gugatan tertunda di Pengadilan Federal Boston. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada pendiri dan CEO yaitu Dean Buntrock, lalu ada manajemen puncak WMI atau eksekutif yaitu ada CFO Philip Berrini, CFO James A. Koenig, CFO Thomas P. Hall, Herbert Gates, Bruce D.
Robeson, lalu ada auditor Arthur Andersen Company. Penyebab terjadinya skandal Waste Management Inc. Tindakan ini menyangkut penipuan keuangan besar yang dimotivasi oleh keserakahan dan keinginan untuk mempertahankan status profesional dan sosial. Waste Management Inc. menyembunyikan kerugian, overstatement pendapatan, biaya tersembunyi selama 5 tahun, menyebabkan salah saji dalam melakukan keuangan audit yang diterbitkan. WMI secara curang memanipulasi hasil keuangan perusahaan untuk memenuhi target laba yang telah ditentukan dengan secara tidak tepat menghilangkan dan menunda beban periode berjalan untuk melakukan banyak aktivitas yang tidak benar untuk mencapai tujuan ini. Mereka melakukan banyak aktivitas yang tidak benar untuk mencapai tujuan mereka, diantaranya adalah menghindari beban penyusulan sampah mereka, menetapkan nilai sisa dengan sewenang-wenang pada aset lain, gagal untuk mencatat beban penturunan nilai dari tempat pembuangan sampah karena mereka telah dipenuhi dengan sampah, menolak untuk mencatat beban yang diperlukan untuk menghapus biaya akibat ketidaksuksesan dan pengabaian proyek pengembangan tempat pembuangan sampahnya, membentuk cadangan lingkungan yang meningkat sehubungan dengan akuisisi, sehingga kelebihan cadangan dapat digunakan untuk menghindari pencatatan beban usaha yang tidak terkait, mengkapitalisasi berbagai biaya secara tidak benar, gagal untuk membentuk cadangan yang cukup untuk membayar pajak penghasilan dan biaya-biaya lainnya. Dari sudut pandang etika, penipuan yang dilakukan oleh keenam eksekutif Waste Management Inc. sudah pasti itu perbuatan yang salah. Kejahatan yang telah dilakukan tidak hanya ilegal, apa yang telah dilakukan benar-benar salah. Mereka tidak hanya berbohong dan menunjukkan bentuk ketidakjujuran, tetapi perusahaan telah mempertaruhkan banyak pekerja yang hidupnya bergantung pada perusahaan. Yang dapat dipelajari dari kasus tersebut adalah kita harus menanamkan bahwa kepahaman dari inti paradigma manusia utuh, yaitu keseimbangan di dalam aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang kedua, keseimbangan modal materi, modal sosial, dan modal spiritual. Yang ketiga, kebahagiaan lahir duniawi, kesejahteraan masyarakat, dan kebahagiaan batin surgawi. Yang keempat, keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Pada akhirnya, karakter ini akan mempengaruhi kualitas kebahagiaan seseorang. Jadi, seseorang tidak hanya menganggap uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan yang dapat menyesatkannya melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Jika paradigma ini telah diterapkan dan dijalankan dengan baik, akan sangat efektif mengurangi kejahatan seperti yang dilakukan para petinggi WMI ataupun kejahatan lainnya.